sahabat SMP, jika Anda menyukai novel-novel klasik, menyukai cerita yang ditulis oleh penulis-penulis yang lama dulu sudah meninggal, Anda mungkin mengenal seorang yang bernama Victor Hugo. Victor Hugo ini menulis sebuah buku novel gitu ya, yang cukup terkenal menurut saya dan sudah difilmkan. Nah, itu yang bagiannya mungkin terbaik gitu ya. Mungkin tidak banyak yang mengenal Victor Hugo, tetapi ketika Anda mengingat film yang diangkat oleh Disney, yaitu The Hunchback of Notre Dame, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, novelnya disebut sebagai Si Bongkok dari Notre Dame gitu ya. Dan ini novel karya Victor Hugo. Dia pernah berkata bahwa malam sepekat apapun akan berakhir dan matahari akan kembali bersinar. Hubungannya apa begitu? Tapi satu hal yang menarik adalah tokoh sentral di dalam novel Victor Hugo tadi bernama Quasimodo, seseorang yang mengalami cacat gitu ya, karena dia terjatuh. Saya lupa detailnya seperti apa gitu ya. Tapi dia itu cenderung untuk menutup diri gitu ya, malu dengan keberadaannya, dengan penampilan fisiknya gitu ya. Dan oleh karena itu dia menyukai situasi yang gelap, malam gitu ya, karena orang tidak bisa melihat seperti apa fisiknya. Itu menjadi satu ciri khas yang ada di dalam pribadi Quasimodo tadi. Terus bagaimana dengan Anda? Anda suka gelap atau suka terang? Kalau suka gelap, kenapa? Kalau suka terang, kenapa? Dan itu ada sih hubungannya dengan topik hari ini, tapi apa gitu ya? Nah, itu tunggu. Tagar Indonesia gelap hampir ramai begitu ya dibicarakan, ditemukan di mana-mana, dan ya media sosial, media massa, bahkan dibahas juga oleh beberapa tokoh penting di negara kita. Nah, gelap ini diasosiasikan dengan situasi yang tidak menentu, situasi yang tidak jelas, situasi yang serba kabur begitu ya, karena kalau kita melihat di dalam gelap itu kan susah gitu, karena kan sedikit cahayanya mesti berusaha membelalakkan mata begini supaya bisa melihat apa yang ada di dalam kegelapan tadi. Agak berbeda ketika situasinya terang, dan di dalam kegelapan itu ya tidak banyak yang bisa dilakukan karena semuanya terbatas seperti itu. Dan apakah ini juga yang melatar belakangi berbagai situasi yang ada, karena tagar Indonesia Gelap ini muncul gitu ya, rame, mahasiswa melakukan demonstrasi terkait dengan situasi yang katanya tidak ada harapan ini. Kemudian ada banyak juga orang-orang yang bukan mahasiswa juga menyuarakan apa yang menjadi perasaannya, apa yang dipikirkannya gitu. Jadi pertanyaannya adalah kan begini, benarkah Indonesia itu mengalami sebuah masa kegelapan? Kalau di dalam bahasa lain katanya masa kegelapan itu zaman jahiliyah, kira-kira demikian. Apakah benar gitu ya, Indonesia itu sudah tidak punya harapan lagi? Dan kalau kita bicara dalam konteks kanal seputar dunia pendidikan di kanal YouTube ini, maka bagaimana gitu ya, bagaimana kegelapan ini dilihat gitu ya dari dunia pendidikan. Dan itu akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Kalau kita melihat di dalam dunia pendidikan, Indonesia gelap itu mungkin gitu ya dapat diterjemahkan sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat dengan sekolah. Jadi ada kelompok masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan sekolah ketika memberikan gitu ya semacam kepercayaan untuk mendidik anak-anak mereka. Dan ini membuat proses belajar itu tidak menjadi proses yang maksimal. Dan
ketika anak itu tahu situasi ini gitu ya, maka bisa jadi motivasi belajarnya itu juga akan menurun gitu. Jadi ketika orang tua mungkin berbicara, mendiskusikan gitu ya antara suami istri sedang membicarakan hal ini, kemudian tidak sengaja gitu anaknya mendengar, sudah cukup besar anaknya, mungkin SMP atau SMA begitu, kemudian memikirkan, iya ya, kok begini ya gitu. Nah ini bisa membuat proses belajar tidak maksimal karena anak tidak punya motivasi lagi belajar karena merasa bahwa ya bagaimana saya bisa belajar dengan sebuah institusi atau dengan guru yang tidak bisa dipercaya lagi, kira-kira demikian. Ini menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri yang terjadi di kalangan masyarakat. Kepercayaan seseorang kepada orang lain itu menolong orang untuk bisa belajar, untuk mau mendengarkan, untuk mau memperhatikan begitu. Anda bisa bayangkan ketika Anda tidak percaya pada orang lain, pada seseorang, kemudian orang ini menjelaskan sesuatu yang benar gitu ya, masuk akal. Rasanya masih sulit untuk diterima di pikiran. Kenapa? Karena yang menyampaikan adalah orang yang kita tidak bisa percaya seperti itu. Sama. Apakah Anda juga bisa belajar gitu ya dengan orang yang tidak bisa Anda percaya? Ini sebuah pergumulan yang cukup berat di kalangan siswa, dan situasi ini berkontribusi pada kegelapan di Indonesia. Kegelapan begitu ya. Kan Indonesia banyak terangnya gitu, 12 jam terang, 12 jam gelap. Tapi kalau kita bicara kegelapan dalam arti yang sedikit puitis begitu, atau di dalam makna yang sedikit berbeda, maka situasi-situasi bahwa ketika masyarakat ini juga mungkin siswa ini tidak percaya kepada sekolah sebagai institusi pendidikan, tidak bisa mempercayai guru yang mengajar, maka ini berkontribusi pada kegelapan di Indonesia yang disuarakan akhir-akhir ini. Ada orang yang berkata bahwa Indonesia gelap dalam sisi pendidikan itu karena mode sekolah kita itu berbeda dengan negara yang dianggap negara maju. Saya mau sampaikan bahwa secara umum sistem pendidikan di Indonesia itu tidak jauh berbeda dengan negara maju. Tetapi di dalam eksekusinya, di dalam implementasinya, di dalam pelaksanaannya itu yang tidak pas begitu. Jadi kalau kita melihat misalnya ada pernah yang mengatakan SMA itu sudah tidak relevan lagi di Indonesia gitu. Tapi di negara maju justru SMK ini lebih populer daripada SMA. Karena mereka yang lulusan SMP masuk di SMK, selesai mereka bisa bekerja, kira-kira demikian. Sama juga gitu. Kita juga punya SMK, tapi SMK kita tidak terlalu tidak terlalu dihargai, kira-kira demikian. Ketika situasi-situasi ini berkembang terus begitu ya, kalau kita melihat dari sisi guru misalnya, maka guru ini belum dihargai sebagaimana mestinya. Saya tidak bicara masalah urusan gaji ya, karena masalah gaji itu sangat relatif. Tetapi penghargaan dari sisi keberadaannya, penghargaan dari sisi kehadirannya, kontribusinya di dalam mengajar, ketika sudah memberikan yang terbaik dan sebagainya gitu. Banyak orang tua itu berlomba-lomba gitu ya, menyekolahkan anaknya sedini mungkin. Menurut saya ini juga menjadi satu hal yang kita mesti waspadai. Di dalam sistem pendidikan di Indonesia, setahu saya ada gitu ya, anak itu mulai sekolah SD umur berapa? Setahu saya umur 6 tahun begitu. Tetapi ada cukup banyak kompetisi di antara orang tua untuk segera menyekolahkan anak-anaknya secepat mungkin gitu. Mungkin ya kalau umur 2 tahun bisa masuk SD dimasukkan, kira-kira demikian. Karena ada pemikiran gitu ya, ada satu konsep bahwa ketika anak itu masuk di usia yang lebih muda ketika sekolah, maka berarti dia anak yang hebat. Apalagi ketika bisa lulus lebih cepat gitu ya, dianggap lebih baik. Walaupun mungkin dia tidak menguasai ilmunya. Ada cukup banyak mahasiswa yang ketemu gitu ya, ngobrol sama saya gitu. Saya tanya, apa sudah tahun terakhir ya, sudah skripsi, sudah siap lulus. Beberapa mengatakan satu hal yang membuat saya juga berpikir. Mereka berkata begini, Pak, saya justru kepingin tidak cepat lulus dulu.
Padahal banyak orang pengen cepat lulus gitu. Dia mengatakan, ya saya merasa saya tidak terlalu menguasai ilmunya kalau saya lulus sekarang. Mungkin sebuah refleksi juga yang kita mesti pikirkan. Kemudian situasi lain terkait dengan eksekusi adalah nilai gitu ya. Nilai itu tanggung jawab ada guru gitu ya. Nilai bisa nilai mahasiswa, bisa nilai siswanya, tetap menjadi tanggung jawab guru atau dosennya. Sehingga ketika ada siswa atau mahasiswa yang nilainya rendah, maka cenderung guru atau dosennya menjadi terdakwa utama yang dicari pertama kali dan diminta menjelaskan kenapa nilainya bisa buruk seperti itu. Sedangkan siswanya rata-rata dilepaskan dari tanggung jawab mereka. Saya melihat ada jarang terjadi gitu ya. Siswa itu diminta pertanggungjawabannya ketika nilainya buruk, atau mahasiswa juga demikian. Tetapi justru gurunya, justru dosennya itu yang menjadi bulan-bulanan gitu ya, yang dikejar dan sebagainya. Menurut saya ini tidak memberikan tanggung jawab kepada peserta didik untuk belajar. Pertanyaannya karena gini, jika Anda merasa bahwa oh ya ini tidak betul, oh ya itu mesti diperbaiki dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah Anda berani melawan arus, berani melawan kebiasaan yang ada di masyarakat. Beberapa sudah saya bahas dalam sebuah video terkait dengan keberanian melawan arus ini gitu ya. Jadi nanti kalau ada waktu silahkan dicek link yang ada di bagian deskripsi. Kalau secara umum gitu ya, saya berani mengatakan bahwa masyarakat itu menyalahkan pemerintah terkait dengan situasi ini. Sehingga pemerintah sekarang ini yang baru beberapa bulan dilantik begitu, menterinya juga mungkin sebagian masih sedang belajar untuk mengelola kementeriannya, mengelola departemennya. Masyarakat cenderung menyalahkan pemerintah dengan situasi yang seperti ini. Dan pertanyaan paling penting adalah apakah gitu ya, memang ini kegelapan di Indonesia ini cuma menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena situasinya akan terakumulasi begitu ya. Boleh dibilang ketika kita bicara mengenai Indonesia gelap ini, secara umum orang mengatakan saya itu tidak merasa nyaman tinggal di Indonesia. Saya itu tidak merasa aman tinggal di Indonesia. Saya tidak menikmati tinggal di Indonesia. Ya kalau buat yang kalangan berduit gitu ya, mungkin tidak jadi masalah. Tetapi buat golongan menengah ke bawah, sesuatu yang cukup berat. Ini menjadi pergumulan yang terjadi di kalangan mereka. Tapi saya gini, kalau sekedar hanya menyalahkan pemerintah, wah pemerintahnya ini salah, menterinya itu ngawur dan sebagainya, ya saya bisa mengatakan, bahwa ngomong itu gampang gitu. Tetapi ketika masyarakat ini dipercaya untuk duduk dalam pemerintahan, apakah memang sanggup membuat situasi lebih baik lagi? Dan ini menjadi sebuah pertanyaan sifatnya reflektif ya buat kita semua. Pertanyaan adalah, tidak adakah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia itu menjadi terang kembali? Artinya orang mengatakan, kapan sih Indonesia berada di tempat yang terang begitu? Ya, ini tergantung dari persepsi masing-masing. Tetapi ketika orang mengatakan sekarang Indonesia gelap gitu, berarti dulu mungkin tidak segelap sekarang gitu ya, mungkin masih redup-redup begitu, tapi sekarang sudah gelap total sehingga tidak ada harapan. Dan ada cukup banyak orang gitu ya, yang ketika menyalahkan orang lain gitu ya, mereka cenderung tidak bergerak, tetapi menunggu orang lain bergerak dulu. Bahwa dia mengatakan, ya kalau aku bergerak sekarang, aku tidak mau. Nanti tunggu aja, tunggu orang lain bergerak, baru saya akan bergerak. Dan ini sebuah mentalitas yang sering kita temui di Indonesia. Secara umum, saya melihat bahwa Indonesia itu bisa menjadi terang benderang gitu ya, saat masyarakat itu bisa menghargai dan menghormati orang lain. Ya, ini kan satu aspek gitu ya. Tapi menurut saya cukup besar dampaknya. Banyak orang mengatakan bahwa tinggal di Indonesia itu tidak nyaman
karena tidak nyaman. Karena kenapa tidak nyaman begitu? Secara umum orang itu mudah tersulut gitu ya, ngomong sedikit gitu ya, tersinggung, tanpa konfirmasi marah-marah, lapor polisi dan sebagainya. Ya kalau lapor polisi mungkin masih apa ya, di ranah hukum begitu ya, nanti biar polisi yang nangani. Tapi ketika main hakim sendiri gitu ya, ada yang dipukuli, ada yang dianiaya, ada yang dibakar rumahnya dan sebagainya. Situasi ini tidak membuat orang merasa nyaman tinggal di Indonesia. Dan ini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua. Jangan-jangan itu kontribusi saya juga begitu. Nah, hal ini mengundang apa ya? Pertanyaan besar gitu ya. Seberapa besar sih kebebasan orang itu untuk berekspresi yang katanya dijamin oleh undang-undang? Tetapi sepertinya ketika orang mengatakan kebebasan berpendapat itu dijamin undang-undang, tapi kenyataan tidak demikian. Dan menurut saya ini situasi yang gelap gitu ya. Bukan sekedar ketika siswa ini tidak percaya pada sekolah, maka suasana gelap gitu. Siswa ini belajar di sekolah bahwa mereka ini punya kebebasan untuk berekspresi, dijamin undang-undang, gitu, dan mereka tahu itu belajar gitu ya secara umum. Tapi ketika mereka menyatakan pendapatnya, disalahkan, dianggap itu menghina orang lain, dianggap ini itu dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Dan ini membuat situasinya itu menjadi gelap. Siswa jadi berpikir, loh, di sekolah saya belajar bahwa saya itu punya kebebasan berpendapat. Saya itu seharusnya menghargai orang lain yang berpendapat berbeda dengan saya. Itu yang mereka belajar di sekolah. Tapi kenyataan di masyarakat tidak demikian. Gelap. Seperti apa sih kasus gitu ya terkait dengan menghormati dan menghargai orang lain? Pernah antri, kemudian diserobot orang lain gitu ya. Saya berharap semoga tidak ada sahabat SWP yang menjadi pelakunya begitu. Setidaknya orang yang peduli dengan dunia pendidikan gitu ya, itu tidak akan menyerobot antrian. Kira-kira demikian logika saya. Orang yang menyerobot antrian itu sebenarnya tidak menghargai mereka yang datang lebih dulu. Jadi kalau mau duluan ya mesti datang lebih awal begitu. Mungkin harus bangun lebih pagi, mungkin harus meninggalkan kesenangannya, misalnya meninggalkan film seri kesukaannya atau apa gitu ya, berkorban begitu untuk bisa datang lebih awal, bisa dapat antrian lebih awal, kemudian bisa mendapatkan pelayanan yang lebih awal, kira-kira demikian. Tetapi ketika ada orang yang datangnya sudah belakangan, kemudian dia menyerobot orang yang sudah datang duluan, itu sebenarnya mereka tidak menghargai mereka yang datang duluan. Tapi yang lucu begitu ya, menurut saya lucu, tapi juga menyedihkan adalah orang-orang seperti ini itu akan marah ketika mereka antri gitu ya. Jadi mereka antri, sudah terbiasa nyerobot antrian gitu ya, baru aja datang gitu ya, antri, kemudian antrian diserobot, ya dia marah gitu. Jadi ini mentalitas yang menurut saya apa ya, tidak dewasa begitu. Artinya dia itu boleh menyerobot gitu ya, dalam aturannya dia. Kalau saya nyerobot boleh, tapi kok orang lain nyerobot antrian saya tidak boleh. Nah, ini menjadi satu koreksi yang mesti dipikirkan bersama-sama. Jadi saya harap melalui contoh ini gitu ya, contoh sederhana terkait antri ini, itu bisa membuat kita tuh menyadari gitu bahwa ketika kita tuh antri, maka kita itu menghargai mereka yang datang lebih awal. Terutama untuk model antrian yang tidak pakai nomor ya gitu. Tapi sekarang rata-rata sudah ada nomor antriannya kalau di layanan umum gitu. Tapi kalau tidak semuanya bisa demikian. Dan ini menjadi sesuatu yang kita mesti pikirkan bersama-sama. Begitu tentang urusan menghargai dan menghormati orang lain. Itu misalnya kita itu tidak ngaret ketika janjian.
Artinya ketika orang itu tidak ngaret, maka dia itu menghargai waktu orang lain. Dalam sebuah kepanitiaan Indonesian Day begitu yang ada di Belanda yang diselenggarakan oleh PPI Groningen, ada pernyataan yang cukup menarik gitu ya dari panitia, dari BPH panitia begitu ya. Jadi ini panitia adalah semua mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda begitu. Kemudian mereka membuat sebuah acara namanya Indonesian Day dengan berbagai macam kegiatan yang memperkenalkan Indonesia dengan makanan, pakaian, kebudayaan dan sebagainya. Nah, di dalam rapat-rapat persiapannya gitu ya, itu BPH itu mengingatkan begitu ya, supaya tidak ngaret, supaya rapatnya itu on time begitu. Ya, mungkin gitu ya, mungkin ada bawaan kebiasaan dari Indonesia, mungkin kebiasaan ngaret di Indonesia, kemudian ketika berada di Eropa kebawa ngaretnya. Dan ini ngaret itu tidak menghargai waktu orang lain. Kok bisa? Iya, saat saya diundang rapat jam 10 pagi misalnya, kemudian saya datang jam 10 pagi, tiba di lokasi jam 10 pagi, artinya saya harus berangkat jam 10 kurang. Mungkin kalau waktu itu ada hal yang harus saya kerjakan, tugas kuliah misalnya, atau mesti janjian juga dengan yang lain, mesti di-cut gitu ya, mesti diatur supaya setelah waktu rapat saya telat kira-kira demikian. Tetapi ketika ada orang yang jam 10 dia baru mulai siap-siap berangkat. Belum berangkat ini, baru mulai siap-siap berangkat. Dan tidak ada apa-apa gitu. Dia juga nganggur sebelumnya. Menurut saya, ini adalah sikap yang tidak menghargai waktu orang lain. Saya menyadari bahwa keterlambatan kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Misalnya dalam sebuah perjalanan, misalnya perlu naik kendaraan umum begitu, kemudian kendaraannya rusak di tengah jalan. Padahal dihitung sudah pas begitu. Rata-rata di negara-negara maju ini transportasi umum itu bisa on time gitu sampai di urusan menit gitu ya. Bisnya akan tiba di halte jam 8.12 gitu ya. Jam 8.12, 8.13 sampai gitu ya. Tidak dibulatkan 8.15 begitu. Tapi rata-rata bisa on time seperti itu. Jadi orang bisa memprediksi kapan mereka bisa datang, bisa tiba di sebuah tempat. Dan ketika sudah diprediksi tidak ada masalah, tiba-tiba di tengah jalan misalnya ban meletus atau apa gitu, ini menjadi hal yang di luar kontrol. Ini menjadi sesuatu yang kita bisa toleransi. Tetapi ketika orang itu terlambat dan tidak ada apa-apa, yang nganggur sebelumnya, maka dia tidak menghargai orang lain. Dan menjadi sebuah pertanyaan begitu ya, kalau setiap kali janjian pasti meleset begitu, terus bagaimana? Apakah dia itu orang yang dapat dipercaya atau tidak? Orang yang taat aturan berarti dia itu menghargai sesama pengguna layanan. Taat aturan lalu lintas artinya menghargai sesama pengguna jalan. Di negara-negara maju, rata-rata itu pejalan kaki sangat dihargai. Berdiri di dekat zebra cross aja membuat kendaraan berhenti. Padahal mungkin berdiri di zebra cross itu tidak mau nyebrang gitu, tidak sengaja gitu ya. Pas berdiri, pas dekat situ jalan, kemudian HP-nya bunyi gitu ya, terus ngecek HP. Kan berdiri di depan zebra cross, itu bisa membuat kendaraan berhenti. Kenapa? Karena mereka mengira Anda akan berjalan, akan nyebrang, maka berhenti. Gitu. Sedangkan kalau pengalaman saya di Cina itu, di Tiongkok, ketika saya ke sana 2 kali, mau nyebrang di zebra cross, susah setengah hidup. Bahkan sudah jalan pun harus dibel sama pengendara mobil karena dia melewat duluan. Situasinya juga mirip di Indonesia gitu ya. Mau nyebrang aja susah sekali. Tapi ini menjadi hal yang kita mesti perhatikan. Gitu. Halnya
taat aturan kampung gitu ya, juga berarti menghargai kepentingan sesama penghuninya. Orang yang tidak taat aturan itu akan mengganggu, dan ini membuat sekali lagi situasinya juga jadi gelap, tidak nyaman ditinggali masyarakat itu, sehingga nuansa kegelapan itu bisa makin kuat. Apakah Anda adalah mahasiswa yang pernah ikut demonstrasi? Misalnya mendemonstrasi tentang penegakan hukum, kasus korupsi, begitu ya. Buat saya tidak ada masalah ketika mahasiswa itu menyuarakan aspirasi masyarakat, menyuarakan kebenaran, tidak ada masalah. Yang pertama penting adalah apakah mahasiswa-mahasiswa yang ikut melakukan demo ini adalah mahasiswa yang sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa, tanggung jawab belajarnya, tanggung jawab sebagai orang yang dewasa, gitu ya. Apakah Anda juga jujur dalam ujian ketika ada mahasiswa melakukan demonstrasi terkait dengan penegakan kasus korupsi misalnya? Apakah mereka demo ini adalah juga mahasiswa yang jujur saat ujian? Karena ketidakjujuran di masa muda itu bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Jadi ada fakta menarik yang pernah saya bahas gitu ya, terkait dengan fakta di balik menyontek. Kenapa? Karena ketidakjujuran di hal yang kecil itu bisa membuat orang itu tidak merasa ada yang salah, bahkan cenderung juga memicu ketidakjujuran di bidang yang lain. Ini juga malah memberikan kontribusi pada kegelapan Indonesia gitu ya. Dan mungkin nanti ketika mahasiswa yang berdemo ini nanti dipercaya menjadi pejabat karena satu dan lain hal begitu, nanti dia kena demo juga gitu. Ya, ini siklus juga terus berulang gitu. Jadi saya melihat bahwa kalau mahasiswa ini menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur dalam ujian, dapat dipercaya dan sebagainya, kemudian demonstrasi gitu ya, saya mesti mendukung mereka gitu. Tetapi kalau kesehariannya itu adalah tidak bertanggung jawab dalam belajar, ujian juga nyontek, kerja tugas nyalin punya orang lain, kerja kelompok hanya titip nama, seperti itu. Terus seperti apa yang bagaimana masyarakat ini bisa menaruh harapan kepada mahasiswa generasi penerus yang katanya berani menyuarakan kebenaran, tetapi hidup sendiri tidak menunjukkan kebenaran yang disuarakannya. Kita mungkin iri gitu ya dengan masyarakat yang tinggal di negara maju. Orang berpikir kayaknya enak ya tinggal di negara maju itu. Pertanyaan kadang gini, mengapa sih tinggal di negara maju itu terlihat lebih nyaman? Ini sebuah ilusi atau sebuah kenyataan, gitu ya. Buat saya begini, dimanapun kita tinggal, di negara manapun kita tinggal, tidak ada benar-benar sesuatu yang enak buat kita semua. Kalau di Indonesia itu malam-malam lapar begitu, tinggal tunggu sate gitu, soto atau apa gitu, bisa dapat. Tapi tidak semua negara maju bisa mendapatkan sesuatu seperti itu. Kemudian bahan bocor begitu, bawa ke tukang tambahan beres, tidak mahal kok biayanya. Di negara maju cukup mahal untuk nambah ban sepeda saja begitu. Nah, tapi orang bilang, tapi enak tinggal di sana. Ya, berarti kalau malam lapar ya masak sendiri. Kalau tidak mau bayar mahal, karena kalau malam biaya makan lebih tinggi gitu. Karena kan yang bekerja mendapat gaji lebih besar kalau malam, kira-kira demikian. Nah, masyarakat negara maju itu secara umum gitu ya adalah masyarakat yang menghargai orang lain. Mereka tidak kepo kok dengan tetangganya itu misalnya beli mobil baru, TV baru, mereka tidak peduli. Mereka tidak ngurusin tetangganya itu misalnya piknik 3 bulan tidak pulang-pulang, tidak peduli mereka seperti itu. Tetapi kalau malam-malam Anda bikin ribut gitu ya, bikin bising gitu ya, Anda bisa berurusan dengan polisi, kira-kira demikian.
Kemudian kenapa semua serba teratur gitu ya? Ya karena masyarakatnya memang menghargai orang lain. Orang antri dengan teratur walaupun belum ada model antrian. Saya pernah antri sebuah telepon umum di Belanda waktu itu. Ada 3 telepon umum gitu ya. Saya antri di tengah gitu ya. Kemudian karena sama telepon orang, sama telepon ke Indonesia waktu itu. Kemudian saya datang, saya antri di tengah. Kemudian semua dipakai itu ya. Kemudian ada satu orang datang antri di pinggir, ada orang antri di pinggir lagi gitu. Kita tidak tahu mana yang duluan tadi. Tapi ketika yang di sebelah situ itu selesai duluan, dia panggil saya. Silakan. Loh kok saya? Iya, karena Anda datang duluan dari saya. Luar biasa ya. Ini menjadi satu hal yang juga menohok saya begitu. Karena mungkin kebiasaan kita gitu ya. Karena saya antri di sini, ya sudah duluan ya saya yang dapat seperti itu. Tapi apa yang dikerjakan orang di Belanda itu membuat saya terus berpikir, luar biasa cara mereka menghargai gitu ya. Jadi walaupun tidak ada nomor antrian, yang datang duluan tetap dihargai. Orang juga atur lalu lintas sehingga bisa berkendara dengan nyaman. Artinya pada waktu Anda itu berkendara naik mobil, kemudian Anda kasih tanda belok ke kiri gitu, maka tidak akan ada kendaraan dari belakang yang akan memotong jalur Anda. Tidak ada. Nah, ini satu yang kebalikan di Indonesia. Ada beberapa orang yang malah cenderung motong begitu, karena merasa bahwa kalau ketabrak kan dia yang salah. Bukan dia yang salah. Kalau ketabrak kan dia tanggung jawab. Kok nabrak saya? Kira-kira demikian. Kemudian rata-rata juga orang hadir on time ketika mereka janjian, ketika mereka rapat, sehingga waktu itu dapat dikelola dengan sangat efisien. Nah, ini adalah kenyataan mengapa tinggal di negara maju itu dianggap lebih nyaman, sedangkan tinggal di Indonesia itu tidak dianggap sebagai sebuah kenyamanan. Ya karena memang ada perilaku orang-orang yang tidak bisa menghargai orang lain tadi. Kalau refleksi gitu ya, pertanyaan sekarang lagi, mampukah kita sebagai warga masyarakat itu menjadi pribadi yang mau menghargai dan menghormati orang lain? Karena begini, kalau di warga masyarakat gitu ya, ada sekelompok orang yang bisa menghargai, menghormati orang lain, maka saya kok yakin bahwa, dan konsisten melakukannya gitu ya, saya kok yakin bahwa masyarakat kecil ini itu akan menjadi sebuah lingkungan yang nyaman untuk ditinggali. Sebenarnya gitu ya, sebenarnya saya kok yakin bahwa setiap orang itu mampu untuk melakukannya, mampu untuk menghargai orang lain, mampu untuk menghormati orang lain. Tetapi gitu ya, pertanyaannya mau atau tidak? Karena banyak orang itu inginnya dia tuh dihargai, inginnya tuh dia tuh dihormati. Tetapi kalau sebaliknya, nanti dulu gitu, kayak tadi. Kalau dia nyerobot nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau dia diserobot antriannya, dia marah. Nah, ini menjadi koreksi. Menurut saya, Indonesia akan menjadi tambah gelap ketika makin banyak orang yang tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain. Jadi ketika Indonesia gelap gitu ya, terus apa sih yang kita bisa lakukan? Setidaknya gitu ya, setidaknya dari video singkat ini kita bisa melihat apa hal dan apa yang kita bisa kerjakan untuk membuat Indonesia itu menjadi tempat yang tenang kembali. Sampai jumpa.